Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga kita chartingnya akan lebih ke altcoins ya. Pada hari ini roster kita adalah BNB, Cardano, dan XRP. Plus untuk hari ini nggak ada data penting ya, karena semuanya udah habis kemarin-kemarin. Jadi minggu ini bisa dibilang kita udah tinggal lebih fokus ke TA aja ya. Oke, tanpa lama lagi langsung aja kita masuk ke komen karena biasanya lumayan panjang ya. Yang pertama dari Ibnu Elshirazi ya. 2 hari nggak lihat market, nggak lihat kabar, kaget tiba-tiba porto merah. Moga kena target TP sebelum weekly close. Makasih bang infonya tentang dicicil dulu. Sekarang lebih ke modal dikit tapi gimana nggak panikan ketika posisi market kayak gini. Dulu sering CL gara-gara panik. Nah itu penting ya, jangan sampai panik. Sebenarnya apa sih yang bikin kita panik? Kalau menurut gua lagi-lagi adalah kita tidak punya plan ya. Kita nggak punya plan, kita tidak mempersiapkan kalau sampai market bisa koreksi. Orang rata-rata hanya berpikir market akan naik aja, nggak ada turun-turunnya begitu. Nah saat turun panik. Nah jadi ya normal ya kalau orang panik. Tapi yang nggak normal tuh udah tahu jawabannya apa penyebabnya nggak dibener-benerin. Baik, jadi kalau lu bisa lihat di sini berarti lu udah mulai nggak panik, artinya sudah semakin membaik ya. That's really good. Next dari Kiano Tiger Wong ya. Bang Toshi, sabar bang, jangan marah-marah nanti cepet tua. Tapi thank you bang, warga Konoha emang perlu dikerasin dikit biar dong pikirannya. Sukses selalu Bang Toshi dan tim. Ya ini yang kadang-kadang gue sering lihat sih. Memang kadang-kadang di Indonesia tuh harus sedikit dikerasin. Kalau terlalu lembut gak masuk otak gitu. Jadi mungkin lebih sukanya sedikit. Daripada dielus lebih suka digampar sedikit. Jadi dielus-elus gampar. Elus-elus gampar. Kadang-kadang harus kayak gitu ya. Lebih efektif menurut gue. Next di selanjutnya itu ada Jason Kristanto ya. Bang Toshi mau tanya. Saya beli ETH BTC di ETH dan BTC kayaknya maksudnya ya. ETH dan BTC di posisi yang cukup atas. Mending jual terus beli di bawah, averaging, atau hold terus aja sampai naik lagi. Gini, pertanyaannya, lu DCA kan? Kalau DCA, ya kalau bukan short term play, ya maka dari itu kalau gue pribadi akan di hold. Ya, apalagi Ethereum BTC. Kalau itu gue pribadi lebih nyaman lagi untuk ngeholdnya ya. Nah jadi kalau menurut gue selama lu nggak ada selama lu short term bukan short term play tapi untuk long term play, menurut gue terus aja averaging ke bawah dengan cara yang seperti gue sudah sering bilang ya. Lu sisihkan berapa persen dari penghasilan lu DCA. Itu adalah modal DCA lu untuk jangka panjang atau jangka kedepannya untuk untuk nabung masa depan, kasarnya seperti itu ya. Untuk target TP-nya ya sebenarnya target TP-nya terus bergerak ya. Itu nanti kita akan update kalau sudah terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band. For now masih belum ya. Selanjutnya dari Joestar 199. Makasih banyak bang, lu berani ngomong resiko resesi waktu kemarin Bitcoin hype dan gua jadi aware sama resiko. Sekarang YouTuber lain baru cuap-cuap ngomongin resesi. Ya gini, sebenarnya kalau mau ngomong kenapa bisa seperti itu, ya jawabannya karena ya news mulai ada ngomong tuh, wah hati-hati ada kemungkinan resesi ya. Jadi orang-orang lain baru mulai membahas resesi. Nah kenapa kita bisa bahas duluan? Karena kita tuh ngambil dari data ya, data mentah. Nah data mentah ini kita langsung bandingkan dengan economic downturn dan juga resesi sebelumnya di 2019. Makanya kita bisa bahas duluan 6 bulan lebih cepat ya tepatnya 5 bulan lebih lah ya, nyaris 6 bulan sebelumnya. Nah itu makanya kenapa gue sangat sarankan untuk pakai data dan fakta. Karena kalau lu pakai data dan fakta, lu bisa duluan dibandingkan ya isu-isu gitu ya. Ya kalau lu mau cuma pakai isu-isu doang, nunggu sampai ada berita, ya itu biasanya udah telat, resikonya udah benar-benar ya kejadian lah. Simpelnya gini deh. Kalau lu di Maret kemarin hajar gede-gedean ya, Maret dan April, itu lu dapat Bitcoin atau lu all in di 71.000, lu all in di sekitar ya 70 ribuan, di atas 70 ribuan atau ya di 69 lah. Which is not a good place untuk kita akumulasi gede-gedean. Gue malah bilang di Maret dan April untuk kecilkan jadi 25%. Kebayang gak sih dari biasanya kita akumulasi misalkan dana sejuta bagi 10 berarti 100.000, ini cuma 25.000. Artinya kenapa? Gue melihat resiko besar. Sudah overheated dan fundamental mulai kacau, mulai mirip-mirip 2019. Ya, tapi lagi-lagi karena tidak ada pembahasan mau resesi, nggak ada tuh berita-berita mau resesi,
ya gue dibilangnya ngefat, ya dibilangnya ngebacot. Ya, jadi ya udah, buat lu yang dengerin gue dari sini udah mulai ngikutin gue, ya berarti harusnya lebih tenang, portonya nggak terlalu berdarah-darah. Nah, buat yang ngikutin news-news di sini, lu lihat sendiri deh. News Maret April itu orang bilang apa? Banyaknya orang bilang BTC akan ke 100.000. Ini belum halving aja BTC udah new all time high. Pertama kali sepanjang masa. Super cycle. Ayo jangan ketinggalan. Ya, buat lo yang all in sekarang senap begitu. Ya makanya itu dia ya. Jangan all in, anti all in di masa-masa seperti ini ya. Lu kebayang gak sih all in setelah 7 bulan berturut-turut BTC bullish candle. Ya. Lagi-lagi ya. Banyaknya yang karena newbie lagi gitu sih ya. Makanya ya kita harus belajar data dan fakta, suka nggak suka, karena data dan fakta tuh bosen. Kebanyakan orang bosen. Kalau gue sih suka ya. Memang gue sedikit aneh kalau mau ngomong ya. Suka ngeliatin data. Gue sampai ngeliatin data tahun 80, 90 itu kan gila dipikir-pikir ya. Tapi ya emang gue suka. Jadi gue hoki, gue suka dengan data-data yang memboring, ya, yang bikin orang boring gitu. Nah, buat lu yang find it boring, ya sudah, lu harus telan aja, lu harus belajar begitu. Kalau nggak ya susah ya. Next dari Jackson Pang ya. Jadi Koryo masih tahan sampai Rio siapa? Toshi nih, Toshi. Rio siapa ya? Ini kayaknya mungkin salah ya. Coba kita lanjut ya. Tahan sampai akhir bulan ini ya untuk koin-koin yang masih nyangkut. Bukan akhir bulan sih kalau gue pribadi, lagi-lagi kalau untuk spot jangka panjang gue sesuai dengan namanya, nggak bullshit ya, jangka panjang. Kita TP saat dia overbought ya, nggak lagi oversold, bukan lagi oversold, nggak lagi drop begitu. Kalau drop namanya bukan TP, itu namanya cut loss begitu ya. Next dari Juragan Lembu ya. Kemarin kita risau kalau market lagi down, tapi sekarang kita nggak lagi risau sebab kita tahu apa yang Ika invest sesuai wejangan Sato, dan kita tahu target kita kapan mau TP. Intinya sarana Sato banyak manfaatnya untuk kita. Makasih Sato and team. You're welcome. Ya, you're welcome. Next dari Game Enjoy ya. Kayaknya penyuka game nih ya. Maktoshi. Waduh ya, ini tipe yang manggil gua Maktoshi ya. Maktoshi, makasih banget. Aku tuh kayaknya aku penontonmu dari awal lu nongol. By the way, kalau perang Israel dan Iran jadi, dampaknya gimana nih sama BTC? Ya, kita tahu kalau sampai Israel benar-benar perang, maksudnya gini ya, perang terbuka tuh bukan, ya kan kalau sekarang sebenarnya perangnya masih nggak benar-benar ini ya. Perang terbuka tuh maksudnya sampai udah jelas nih, US dukung siapa, Rusia dukung siapa. Nah, in general kalau sampai perangnya terbuka seperti itu ya, nggak akan bagus untuk ekonomi ya. Perang itu selalu adalah satu ingredient yang sangat jelek untuk ya investment in general. Tapi in the short term, nah bahkan ada satu teori disebutnya buy the invasion ya. Lu bisa coba cari di Google ya, buy the invasion, dimana kalau sampai market itu terjun payung gara-gara invasi. Contoh di 2001 Amerika menginvasi Irak ya, lalu waktu zaman Vietnam sampai semualah, lu bisa cek. Anehnya kalau kita beli, kita ya jangan all in ya, tetap kita akumulasi saat masa-masa terjadi invasi atau perang, itu secara historically speaking kita very profitable begitu. Jadi ya mungkin di masa kejadiannya nggak enak ya dan akan bikin kacau, tapi in the long termnya itu malah kesempatan ya. Jadi ya lagi-lagi kalau gue pribadi sih ya, intinya selalu siapin ada peluru untuk just in case kita bisa buy the invasion ya. Selanjutnya ada bebas berpikir 1945 ya. Makasih Bang Toshi. Insight-insight dari channelnya membuat waspada. Sekarang kalau koreksi gini, peluru tetap ada untuk akumulasi. DCA is king. Mantap ya. Gue seneng banget sama komen-komen seperti ini. Artinya filosofi trading gue pelan-pelan tertular ya. Really good ya. Ini dia tujuan gue buka channel sebenarnya. Gue pengen banyak orang yang bisa benar menyikapi trading atau investing in general, karena terlalu banyak orang-orang yang salah kaprah trading itu ya. Pengennya duit-duit Lambo ya. Wah ya, anak-anak kayak dulu gue ingat banget ada satu pernah bilang, wah ya sekarang tuh ngetren anak-anak kayak SMP SMA gitu ya, dulu sih beli Manta, terus bilangnya Lambo atau McLaren ya, McLaren lu atau Lambo lu warna apa? Ya 200.000 lu mau beli McLaren. Nggak tahu aja tuh McLaren kerjaannya bengkel mulu ya. Belum pajaknya. Selanjutnya Albert Benedictus 6374.
kalian selama di kripto pernah ngalamin kerugian banyak nggak? Wah, pasti pernah ya, semua pasti pernah, gue yakin. Dan gue pribadi pun di 2016 tuh benar-benar tergampar market ya. Wah, boncos sana boncos sini secara short term. Tetapi ya puji Tuhannya gue belajar satu, gue tetap pegang BTC. Nah, akhirnya BTC yang udah ancur-ancuran dimakan sama posisi-posisi yang kacau, itu bisa menutup kerugian, tapi bukan cuma menutup, malah at the end of the cycle, malah profit. Gila kan? Nah itu dia, makanya pentingnya kita punya BTC di portofolio kita. Gue ingat banget ada satu CEO thrift ya, ini fakta unik ya. Gue pertama kali beli BTC itu di 2016an itu di thrift. Itu pertama kali gue beli di situ ya. Nah CEO thrift pernah ngomong salah satu kesalahan terbesar dari para investor kripto baru adalah tidak punya BTC di portofolio mereka. Karena ya lihat sendiri, kalau lu semua alts, lu akan lebih merah dibandingkan orang-orang yang fondasi dari portofolionya adalah BTC. Hanya lagi-lagi BTC is king. Ya lu nggak bisa, kalau menurut gue pribadi ya, portofolio yang tidak ada BTC itu berbahaya, terlalu volatile menurut gue. Ya. Next, dari mana lagi nih? Dari Inan Jaya ya, channel paling masuk akal, mantap, thank you bro Inan ya, bro atau sis nggak tahu nih Inan, soalnya mungkin itu kan nickname ya, mungkin bisa cowok bisa cewek. Next, dari Agung Pribadi. Kesimpulan strategi, koreksi kalau salah. Wah mantap nih, kalau kayak gini biasanya menyimpulkan ya. Menyimpulkannya biasanya bagus gitu maksudnya ya. Satu, jangan berpikir cepat kaya. Karena yang dijelaskan untuk investasi, dan investasi butuh waktu buat dapat hasilnya. Yang kedua, ketika udah beli Bitcoin, usahakan lupakan gimana pun caranya. Ya. Yang ketiga, fungsi dari DCA, dicicil aja. Biar ketika market lagi merah, kebakaran, benar kutip, kita nggak panik untuk cut loss dan bisa beli lebih banyak karena masih banyak peluru untuk nampung supply yang bertebaran di market. Yang keempat, usahakan uang yang dipakai uang yang benar-benar nganggur, jangan pakai uang panas atau hutang ya. Dan jangan lupa DCA, dicicil aja. Mantap, empat-empatnya benar. Nah untuk yang beli Bitcoin dilupakan ini terutama untuk orang-orang yang DCA murni ya. Kalau untuk yang DCA-nya pakai TA kayak DCWT mungkin nggak bisa benar-benar dilupain, karena ya lu harus mantau juga waktu untuk TP ya. Karena kalau lu pakai DCA-nya itu murni, kalau DCA-nya kayak di DCWT itu ada target TP secara TA. Nah tapi kalau lu untuk jangka panjang mendingan bener dilupain aja, beli kayak nyicil gitu. Kayak lu gini deh, mindsetnya percis kayak orang tua zaman dulu, beliin emas ya. Ada duit dikit beliin emas, ada duit dikit beliin emas. Nah, lu milenial, Gen Z ya, atau zilenial yang di tengah-tengah juga boleh ya. Nah, lu belinya BTC begitu. Beli aja ya. Ada duit dikit ya, daripada nongkrong kebanyakan gaya, beli BTC ya. Beli lagi aja, lu gak usah lihat chart pun bisa ya. Nah, selanjutnya kalau untuk di sini bener banget. Jadi lu nggak akan panik gitu, lu malah kadang-kadang bisa senyum, waduh asik turun nih, waktunya kita nembak lagi begitu. Jadi benar banget ya, overall ini Bro Agung ini udah dapat esensi dari ya trading ala TCI atau ala Sato dan gua ya, dan Toshi ya. Dan ini ya yang paling sebenarnya yang harus gua tekankan itu sebenarnya keempat, karena keempat ini bisa merusak semua ya. Kalau nggak pakai uang dingin, nggak pakai uang nganggur, itu adalah alamat untuk cut loss ya. Jadi itu sangat penting ya. Next, dari Dava Arga ya. Dava Arga, tahun ini 100.000 sub mal lewat om, amin. Asik ya, amin, gue aminin banget ya. Moga-moga bisa sampai 100.000 lebih di tahun ini ya, amin. Selanjutnya dari Nanda Arya, saya usahakan bang untuk ngebantu dukung TCI. Semenjak saya tiap hari ngikutin pengajaran Bang Toshi, saya banyak banget ilmu yang ku dapetin. Biasa main pakai emosional, cuma mikir profit duluan daripada resiko. Giliran nyangkut baru nyesel. Tapi sekarang semenjak ada Bang Toshi yang dampingin sekalipun cuma di sosmed, udah merasa kenal dekat sama Bang Toshi. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Saya cuma bisa bantu share aja ke teman yang membutuhkan. Itu udah sangat membantu. Dan ya di waktu bersamaan juga menurut gue itu bisa menjadi suatu hal yang masuknya ke tabur tuai ya, karena lu menabur hal yang baik ya. Lu nggak ngasih channel asal kan, lu nggak ngasih channel yang suruh orang main asal beli semua token nggak jelas, nggak.
Ini channel edukasi. Jadi itu adalah satu tabur tuai lagi menurut gua ya. Really good, really good, really good ya. Selanjutnya dari Abrisuna. Thanks bang, tetap belajar walaupun dulu sering bolos sekolah. Gue belum punya istri apalagi 4 umur 20 tahun. Ya gini sebenarnya ya, bolos sekolah nggak masalah ya. Karena gini, at the end of the day menurut gue ya, lu dapat ilmu itu, kalau gue pribadi yang gue rasakan tuh banyaknya nggak di sekolah ya. Di sekolah tuh lu cuma dapat apa? Lu cuma dapat ilmu buku doang gitu, ilmu buku doang. Dan nggak tahu ya, yang gua rasakan at least di zaman gua kurikulumnya itu ya lu cuma disuruh menghafal mati, udah beres ujian lupa lagi. Buktinya mana ya, waktu lu udah ujian akhir semester kan lupa lagi semua kan. Artinya apa ya, lu cuma hafal sehari 2 hari udahnya besoknya lupa. Nah itu cara belajar yang salah sebenarnya, tetapi berapa generasi kita belajar seperti itu gitu. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua, lu bolos sekolah gak apa-apa. Dan kadang-kadang orang yang bandel itu malah bisa lebih cepat sukses. Kenapa? Karena gini, orang bandel itu satu, pasti dimarahin terus ortu, dimarahin guru, dimarahin semua orang ya. Dan lebih cepat kena kehidupan nyata gitu loh. Waduh, kena permasalahan ini, kena permasalahan itu. Karena kalau anak-anak yang dalam tanda kutip pintar itu selalu akan menjadi kesayangan guru, kesayangan ortu dan seterusnya. Jadi dia terlindungi dari dunia nyata. Nanti udah S1, S2, S3, S-teler, keluar-keluar dia bingung. Loh, kok dunia nyata tidak seperti kuliah, dunia nyata tidak seperti SMA? Itu yang sering terjadi. Nggak semua ya. Ada juga yang paling, kalau mau ngomong idealnya ya lu pinter dan lu siap juga dengan di dunia luar. Tapi seringkali nggak seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi jangan sampai nggak pede gara-gara nganggap dirinya mungkin bodoh di sekolah. Karena angka raport lu di sekolah itu nggak ada artinya menurut gua ya. Yang jadi penting itu adalah saat lu bisa benar-benar belajar begitu ya. Belajarnya ya lagi-lagi malah lebih banyak di luar. Gue pribadi ngelakuin itu ya. Next, sepertinya habis. Oke, selanjutnya kita akan balik lagi ke TA ya. Untuk TA MA 200 nih sedang berusaha setengah mati untuk menahan harga Bitcoin. Jadi ya suka nggak suka lu bisa lihat semua ya. Semua altcoins cenderung drop, dan drop kali ini terjadi semua karena ya dia mengikuti BTC menurut gua. Kenapa BTC drop? Karena korelasinya dengan kalau sampai terjadi resesi atau economic downturn di US, historically speaking 2019 ya dia ikutan turun. Begitu. Jadi ya ini bisa dibilang ada TA-nya nggak? Ada. TA-nya MA20 kemarin ke reject ya. Tapi bisa sampai se-ekstrim ini menurut gua lebih karena ke fundamental. Jadi makanya balik lagi, TA dan fundamental itu harus digabungin, jangan dipisah-pisah. Karena selalu ada dua kultus ya. Kultus TA dan kultus fundamental. Kultus TA bilang, "Oh, lu fundamental, news sudah telat, bla 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 bla" ya. Nah, kebalikannya fundamental bilang, "Enggak lah, good news tuh yang bikin market bergerak." Ya, tapi di waktu bersamaan kalau ngomong good news, berapa kali good news malah drop. Begitu. Dan kalau gua pribadi tipe orang yang percaya sebenarnya kalau secara kasta tuh lebih tinggi kasta TA ya. TA baru fundamental. Jadi kalau mau dibilang mungkin persentase pentingnya tuh anggap 100% ya. Menurut gua TA tuh 70, fundamental tuh 30%. Begitu ya. Dan ya kenapa? Karena menurut gua fundamental lebih tidak reliable. Begitu. Sering kali bisa dengan lebih gampang dimanipulasi dibandingkan TA gitu. Kalau TA tuh ya udah itu beneran gambaran dari kondisi market. Begitu. False signal ada gitu, tetapi ya yang nggak sesimpel kayak gini kan. Kalau orang fundamental murni tuh sering ngomongnya gini, pokoknya kalau good news pasti naik. Kagak ya, udah berapa lama ini, udah setengah tahun lebih kebalikannya terus ya. Kita tumpuk mana datanya ya. Datanya waktu kita di sini nih ya. Wah, lihat nih ETF spot Bitcoin udah ditradingkan. Waktunya ngepam. Yang ada bukannya ngepam malah ngedam sehari di sini 7%. Ya. Sehari loh 7%. Udah gitu kebantu gara-gara hype lagi dari halving. Wah, halving. Lihat nih, udah halving pasti lanjut ngepam. Kita tuh all time high duluan sebelum halving. Apa yang terjadi? Lower low. Dan boom, lebih dalam lagi. Jadi lagi-lagi kita udah lihat sendiri buktinya berkali-kali. Full fundamental berantakan, full TA pun berantakan. Begitu. Jadi dicampurin lah, apa susahnya sih, campurin aja. Anggap itu kayak susu soda gembira. Lu minum soda putih nggak ada rasa kan nggak enak. Lu minum cuma susu kental manis juga rasanya najis gitu kan. Kebayang lu masukin ke mulut. Nah udah dicampur paling enak ya.
Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kerjasama eksklusif dengan TCI. Jadi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah untuk trade di Bybit, lo bisa mendapatkan lagi 333 L3 dalam bentuk reward ya. Nah, jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nah, setelah lo dapat si rewardnya, lo bisa langsung masukin ke launch pool karena di sini sedang berjalan juga launch pool untuk L3 dan ada 3 cara. Lu bisa pakai L3 pool ya, lu pakai L3, kita stake L3 untuk mendapatkan L3, kita bisa pakai MNT untuk mendapatkan L3 atau juga bisa pakai USDT. Ini yang paling keren dari Bybit ya. Biasanya lu harus pakai token dari exchange tersebut. Tetapi di Bybit lu lebih fleksibel. Lu bisa pakai L3-nya langsung, pakai MNT bisa maupun pakai USDT. Jadi buat lu yang pengen ikutan launch pool dan pengen mendapatkan limited time exclusive reward ini, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Untungnya posisi long kita kena target TP di EMA20 ya. Walaupun udahnya serem banget ngedam 5% ya. Ini dia pentingnya kita pasang target TP karena kalau nggak dipasang ketinggalan selamat tinggal ya. Kalau kita di sini profitnya nggak gede sih, cuma 0,5% ya, tapi lumayan lah daripada 0 ya. Nah, sekarang untuk setup posisi future selanjutnya, sebenarnya ada posisi short juga sih kemarin. Kalau lu pasang juga ya berarti 5,5% ke atas, 0,5% ke bawah. Karena kemarin retestnya di MA20 dan di support juga. Gitu. Jadi ya kalau lu pasang dua-duanya ya berarti lu profit sekitar 1%-an lah ya. Nah, untuk posisi spotnya langsung jauh ke bawah ya. Buy limitnya ada di 521, lalu di 507. Dan nextnya masih cukup jauh di bawah ya. Mungkin yang lebih relevan sekarang di sini sih ya. Resisten terbarunya tuh di sinilah mungkin ya. Di angka 420 lah kalau kita bulatkan ya. Itu kurang lebih untuk setup di... Oh sorry, ternyata kurang turun ke bawah ya. Untuk di BNB ya, kurang lebih setupnya di BNB di 418 ternyata ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini sayangnya posisi long kita kalau yang Cardano tidak terselamatkan ya. Retest 1, retest 2 di 0,37 ternyata daily close di bawah dari struktur. Artinya cut loss. Jadi lagi-lagi ya, seperti tadi pertanyaan, ada yang rugi nggak sih? Ya ada rugi, apalagi short term itu sering ada cut loss, SL kena, itu sering kali terjadi. Nah, jadi kalau ada yang bilang, wah kita nggak pernah kalah, antara dia baru mulai dan memang benar-benar belum pernah kena aja, atau yang kedua ya dia mau nge-scam lo, as simple as that ya. Oke, untuk setupnya hari ini terjadi retest di 0,356. Apabila dia daily close masih di bawah dari 0,37 sampai besok pagi jam 7, kita bisa pasang limit di sini posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi long dan target TP di 0,373 ya. Next, untuk XRP posisi long kita sekarang profitable ya. Retest 1, retest 2 di 0,55. Sekarang profitnya itu di angka berapa persen nih? Ya 2,8% lah kurang lebih ya. Nah target TP-nya di MA20. Untuk posisi spotnya di 0,55 atau di MA200 karena cukup dekat ya. Lalu di MA50 di 0,52 dan di 0,5. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT kedua kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.